Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan hasil akhir dalam penelitian kerjasama antara perguruan tinggi atau PKPT di seminar penelitian internal ini dengan judul pengukuran tingkat kepuasan layanan mahasiswa menggunakan metode Fuzzy Service Quality di Politeknik Negeri Indramayu. Saya ditemani beberapa tim. Dalam satu tim ada Ibu Darsi, kemudian ada Ibu Munengsi, dan juga dari mitranya dari Undip, yaitu Bapak Dr. Budi Warsito. Baik, langsung saja untuk bersingkat waktu. Sebagai bahan yang melatar belakangi dalam penelitian PKPT kami, tim kami ini adalah pertama, dari sisi kualitas untuk perguruan tinggi secara umum itu memang sangat perlu untuk diperhatikan. Bagaimana caranya untuk menghasilkan lulusan yang dianggap berkualitas, ya. Artinya by data istilahnya, ya. Nah, sehingga juga setiap perguruan tinggi itu terdapat banyak tuntutan untuk mendapatkan dari sisi pengembangan dan juga peningkatan kualitasnya. Nah, dalam hal ini bagian dari strategi yang dianggap tepat untuk mencapai bahwa perguruan tinggi tersebut bisa bersaing baik secara regional, lokal maupun internasional. Nah, kemudian juga seperti apa sih dari pihak perguruan tinggi ini untuk bisa memberikan mahasiswanya itu memiliki akses jaringan global yang memadai, kemudian dari sisi laboratorium, dari sisi perpustakaan, dari sisi tempat tongkrongan mahasiswa dan lain sebagainya, itu benar-benar dirasakan oleh mahasiswa mulai dari aktivitas dari pagi sampai sore. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lainnya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya. Itu yang bisa dipakai oleh kami untuk tolak ukur kepuasan mahasiswa terhadap perguruan tinggi. Nah, kemudian tujuan penelitian ini adalah selain juga perancangan dan pembuatan sebuah sistem, kita juga mempunyai tujuan supaya dari pihak manajemen bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk mengetahui gap, ya, performance dari hasil penilaian mahasiswa terhadap perguruan tinggi, terhadap pelayanan mulai dari OB gitu ya, kemudian dari cleaning service, security-nya, sampai dengan pengajaran dosen, sampai fasilitas-fasilitas yang lainnya itu juga dianggap sebagai tolak ukur kami untuk dalam penilaian ini. Nah, kemudian ini adalah model hierarki dari service quality, server qual-nya. Dari kepuasan layanan kampus, di sini ada 5 variabel dari tangible atau bukti fisik, kemudian kehandalannya, reliability, kemudian respons, kemudian dari daya tanggapnya, kemudian dari assurance, dari jaminan, kemudian dari empatinya, kepeduliannya. Jadi ada pola penilaian, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini untuk membangun bagaimana caranya metode Fuzzy Server Qual ini. Banyak beberapa pertanyaan yang ditata untuk melakukan proses klasifikasi ke dalam dimensi service quality-nya. Nah, kemudian ini tahapan penelitian dari analisa masalah, kemudian pembuatan sistem, di sini menentukan himpunan fazinya, kemudian nilai TFN dari persepsi dan harapannya sampai dengan nilai gap dari performance. Kemudian mengumpulkan data, lakukan proses evaluasi, kemudian kami menulis sebuah artikel, publikasi ilmiah internasional, ya, kemudian sampai ke pembuatan laporan. Nah, ini metode Fuzzy dari pola dalam tabel ini adalah sistem skor 4, ini sesuai dengan nilai 345. Jadi ada Fuzzy number-nya. Kemudian juga dari skor 5 itu
sesuai dengan 455, sehingga didapatkan dari fuzzy number ini di setiap nilai, ya kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kemudian dari nilai komposisi fuzzy number ini, tentu dari masing-masing atribut yang didapat, yang akan selanjutnya dilakukan proses fazifikasi, kemudian juga dengan menggunakan metode centroid, ya, untuk bisa mendapatkan besaran nilai dari tunggal dari masing-masing atribut, ya. Kemudian dilakukan proses metode titik tengah atau center of area, yang ini akan diformulasikan kira-kira dengan formula rumus seperti ini, ya, gambarannya. Nah, kemudian dari hasil pembahasan kami terapkan di dalam Politeknik Negeri Indramayu dengan menggunakan subdomain kpm.polindra.id. Ini diharapkan untuk bisa mempermudah proses pengumpulan datanya dalam mengakses di jaringan secara global, ya, dari mahasiswa. Karena di tahun ini memang mahasiswa masih tidak full masuk kampus, sehingga yang kami lakukan menggunakan online, ya, untuk pengumpulan data, mengumpulkan kuesioner dari mahasiswa. Nah, kemudian ini adalah proses input data kuesioner menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini sebagai pilot project yang kami lakukan untuk karakteristik responden dari 3 jurusan, ya, teknik informatika, teknik mesin, sama teknik pendinginan atau udara. Nah, kemudian kami lakukan proses muncul ada istilah gap dari student satisfaction-nya, dari mulai gap yang kita buat dalam hal hasil analisis gap untuk menunjukkan nilai minus, kemudian di sana akan mendapatkan sebuah harapan kurang, persepsi dan juga harapan masih dianggap kurang memuaskan. Nah, dari kepuasan layanan yang terendah pada pertanyaan yang tentu di sini di area yang warna hijau, ya, gambaran perlu kita lihat. Kemudian dari tingkat kepuasan yang tertinggi adalah dari kelengkapan, kenyamanan, kebersihan perpustakaan. Ini sekitar 0,62. Yang kemudian ini juga ada kepuasan yang tertinggi yang kedua, yaitu dari sisi kualitas alumni sebesar minus 0,73. Kalau dilihat dari gap yang di sini, ya, satisfaction gap dari sisi hasil responden mahasiswa. Nah, kemudian dari proses perankingan yang gap fuzzy service quality dari sisi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kampus, ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kampus ini pada Polindra di tahun 2021 perlu perbaikan, karena dari tingkat kepuasan ini bisa dapat kita lihat pada masing-masing variabel ataupun juga pertanyaan dari kuesioner yang dilontarkan ke mahasiswa. Ini bisa mempermudah dari pihak manajemen sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dari sisi peningkatan layanan, kemudian dari sisi evaluasi, dari sisi pengukuran keberhasilan dari pihak manajemen. Ini diharapkan tidak hanya sekedar bahwa kepemimpinan dalam kepengurusan dalam pengelolaan dari sisi manajemen merasa baik dan sebagainya. Ini adalah bentuk objektivitas dalam penilaian dari sisi mahasiswanya. Nah, kemudian dari luaran penelitian yang sudah kami lakukan adalah mengikuti seminar, ya, di ICENIS yang ini dilakukan secara online, kemudian menggunakan Zoom meeting pada tanggal 5 Agustus kemarin. Dan ini kami submit di sini, ya. Dan sudah dapat sertifikat saat itu juga langsung, sertifikat sebagai pemakalah dan sebagai kesimpulan target output untuk penelitian sudah terlaksana di seminar internasional di Undip, ya. Kemudian juga
terakhir ada melakukan kunjungan terhadap mitra peneliti dengan Pak Budi, diskusi dan seterusnya untuk feedback, evaluasi, dan ada peningkatan dari sisi penelitian untuk berikutnya. Gitu gambarannya. Kemudian juga dari sisi hasil aplikasi yang kami buat, ya kami terapkan di Polindra untuk dilakukan proses survei ataupun kuesioner itu diterapkan untuk di tahun-tahun berikutnya, sehingga ada data yang bisa berbicara tentang kualitas layanan Polindra terhadap mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Tantowi, kami